Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biska Aditya Rosyadi dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Pada poin pengajaran ini, kami memilih mata kuliah dasar teknik elektro dengan bobot 2 SKS dan masuk dalam rumpun keilmuan elektronika. Pemilihan mata kuliah ini dikarenakan sesuai dengan background pendidikan kami. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar teknik elektroan, pengenalan komponen listrik, analisis rangkaian dasar elektronika, dan implementasi bidang teknik elektro dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi yang diharapkan, yang pertama adalah kompetensi teori dan hukum dasar teknik elektro. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan, analisis rangkaian listrik, dan pengukuran besaran listrik. Untuk materi pembelajaran terdiri dari 14 pertemuan yang meliputi materi pengenalan dan ranah teknik elektro, hukum dasar listrik atau hukum Ohm dan Kirchhoff, kemudian komponen pasif dan aktif, dan analisis rangkaian listrik. Pendekatan pembelajaran kami yaitu student center learning, di mana mahasiswa akan lebih berperan aktif dalam perkuliahan. Sedangkan model pembelajarannya adalah project based learning, di mana mahasiswa akan diberikan sebuah project yaitu analisis rangkaian listrik untuk diselesaikan. Metode pembelajaran kami yaitu diskusi dan tanya jawab serta simulasi disesuaikan dengan jenis materi perkuliahannya. Interaksi dengan mahasiswa menggunakan dua cara, yaitu sinkronus dengan menggunakan Zoom dan bertemu langsung menggunakan protokol kesehatan. Sedangkan asinkronus kita menggunakan e-learning untuk submit tugas dan interaksi pada kolom komentar. Untuk asesmen disepakati bersama mahasiswa dalam kontrak kuliahan yang terdiri dari tugas harian, UTS, UAS, serta presensi dan sikap. Tugas harian berupa analisis rangkaian dan pengukuran besaran listrik, sedangkan UTS berupa demonstrasi mahasiswa dalam melakukan analisis rangkaian listrik, sedangkan untuk UAS berupa proyek perancangan rangkaian listrik menggunakan software Proteus. Demikian yang bisa disampaikan untuk penjelasan mata kuliah dasar teknik elektro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu mahasiswa yang lain yang belum masuk. Baik, kita mulai ya perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah dasar teknik elektro. Yang pekan lalu kita sudah membahas ranah teknik elektro ya. Ada bidang otomasi, ada bidang telekomunikasi, ada bidang power dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan dan membahas berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dasar teknik elektro atau hukum dasar listrik. Nah, secara umum nanti hukum dasar listrik akan terbagi menjadi 3 ya. Tapi sebelum kita melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin share screen sebentar. Oke, langsung saja teman-teman, seperti yang ada di layar, kita akan di pertemuan ketiga ya ini ya. Pertemuan ketiga kita membahas hukum dasar listrik. Nah, kenapa dikatakan dasar? Karena hukum-hukum yang akan kita diskusikan hari ini itu adalah hukum yang sangat fundamental yang nanti mendasari analisis rangkaian listrik kita gitu ya, sekompleks apapun rangkaian itu. Oke, sebelum kita membahasnya, barangkali di sini ada yang sudah belajar apa itu contohnya hukum dasar listrik. Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, ada Mbak Tata, silahkan Mbak Tata. Ada hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff. Kirchhoff-nya ada hukum 1, Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Oke, terima kasih Mbak Tata. Jadi ada hukum Ohm sama hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Nah, sudah benar ya. Jadi hukum dasar listrik secara basic itu ada 2, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2.
hukum Kirchhoff seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan teman kita. Jadi hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff Current Law, dan hukum Kirchhoff 2 atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, kita akan langsung aja masuk ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini yang nanti akan melandasi benar-benar sangat basic hubungan antar besaran-besaran listrik, dan ini sangat basic ya. Jadi silahkan, barangkali ada yang mau menjawab dulu apa itu hukum Ohm, silahkan. Oke, raise hand Mbak Widya, silahkan Mbak. Jadi hukum Ohm itu adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar itu sebanding dengan beda potensial atau tegangan yang ada pada ujung-ujung penghantarnya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kuat arus yang mengalir itu akan sebanding dengan beda potensial atau tegangan gitu ya. Dan Oke, terima kasih. Nah, coba kalau kita ambil definisinya ya, teman-teman bisa membaca di layar. Jadi selain kuat arus itu berbanding lurus dengan beda potensial, nah kuat arus itu akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal ya. Jadi besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke, langsung saja secara matematis teman-teman bisa kemudian menuliskan rumusnya seperti ini ya. Jadi sebentar, kalau V itu akan sama dengan I kalikan R. Nah, tadi Mbak Widya mengatakan bahwa kuat arus berbanding lurus dengan V, karena di sini tidak terbalik hubungannya. Jadi semakin besar V ataupun semakin besar I nanti akan mempengaruhi yang satunya, seperti itu. Nah, kemudian akan berbeda tatkala misalnya ya di sini hubungan misalnya di sini sudah dibantu dengan segitiga rumus ya untuk alat bantunya. Di sini V itu sama dengan I kalikan R, artinya kalau mencari V itu sama dengan I kalikan R. Nah, untuk mencari I berarti kita tinggal membaliknya. Jadi V dibagi dengan R. Atau seperti yang tertera di sini ya, untuk mencari I berarti kita tutup aja I-nya. Berarti hubungannya apa? V kemudian dibagi R. Seperti itu. Nah, hal yang perlu kita cermati adalah teman-teman melihat satuannya. Nah, satuan di dalam besaran listrik ini harus pada satuan standar yang sama, yaitu standar internasional. Kalau yang V dalam volt, kemudian ini ampere, kemudian ini ohm, kemudian kalau misalnya daya itu watt. Tapi daya di sini pembahasannya nanti lebih lanjut gitu ya. Jadi daya itu sama dengan V kalikan I, yaitu artinya adalah berarti nanti kalau kita mencari V sama dengan daya atau P dibagi I seperti itu. Tapi ini yang lanjutannya. Oke, kita lanjutkan saja di contoh soal untuk hukum Ohm. Nah, ini ya contoh soalnya sangat gampang. Jadi seperti yang tertera, sebuah aki yang mempunyai tegangan 12 volt. Oke, di sini ada 12 volt untuk menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 60 ohm. Kayak gitu ya, lampunya itu 60 ohm. Nah, tadi rumusnya adalah V sama dengan I kalikan R. Nah, di sini kita mencari I. Berarti kita menggunakan rumus yang satunya. Berarti V dibagi dengan R. Nah, langsung saja kalau kita cara singkatnya adalah seperti yang sudah tertera. Jadi di sini Anda bisa menyimak V dibagi R, atau di sini satuannya sudah standar internasional semua, maka 12 dibagi 60 itu sama dengan 0,2 ampere. Nah, jadi volt dibagi ohm itu sama dengan ampere. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita beranjak ke hukum dasar listrik yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff Current Law. Nah, silahkan seperti yang hukum Ohm tadi, barangkali di hukum Kirchhoff 1 ada yang sudah tahu apa itu hukum Kirchhoff 1, silahkan. Iya Pak. Ya, silahkan. Jadi hukum Kirchhoff pertama merupakan jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ya, oke, terima kasih banyak Mas Muslim. Sudah benar, jadi hukum Kirchhoff 1 itu erat kaitannya dengan kalau misalnya ada suatu persimpangan atau percabangan kayak gitu ya. Sebut saja misalnya di sini ada titik kayak gini ya. Jadi ini yang I masuk, kemudian ini I keluar, ini I keluar. Jadi ini satu itu yang masuk, kemudian I keluar itu ada I2 sama I3. Nah, seperti yang disampaikan Mas Muslim tadi,
total yang masuk di sini, total I yang masuk akan sama dengan total yang keluar. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Kayak gitu ya. Jadi tidak berkurang ataupun bertambah. Nah, secara matematis seperti yang tertera di layar, I masuk sama dengan I keluar. Nah, contohnya yang ada di gambar seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Itu untuk hukum Kirchhoff 1. Nah, kita lanjut ke contoh soal hukum Kirchhoff 1. Sebenarnya ini bukan contoh soal, tapi ini ilustrasi. Oke. Nah, di dalam rangkaian ini adalah rangkaian tertutup. Rangkaian ini sumbernya adalah VGC gitu ya. Kemudian ada percabangan, ada bercabang menjadi 3. Sebenarnya ini perempatan gitu ya, tapi dari 1 bercabang menjadi 3. Nah, dari 3 itu terbagi pada hambatan R1, kemudian hambatan R2 dan hambatan R3. Maknanya kalau kita identifikasi teman-teman semuanya, berarti di sini ada namanya I total. I total itu adalah I yang masuk. Oke. Nah, ada I yang keluar. I keluar kita identifikasi. Ada I1, kemudian I2, kemudian I3. I1 tambah I2 tambah I3. Oke. Seperti yang ada di persamaan yang sudah dijawab ini. Secara umum seperti itu. Nah, jadi I total itu sama dengan I1, I2, dan I3. Hanya saja biasanya dalam analisis seperti ini, kemudian kita harus mengkorelasikan dengan hukum-hukum yang lain. Contoh di sini misalnya hukum Kirchhoff 1 sebenarnya. Tapi di sini kita perlukan analisis hukum Ohm kayak gitu ya. Ya, di sini misalnya karena yang diketahui apa? Yang diketahui adalah V-nya. Jadi V-nya kemudian sama R-nya misalnya. Jadi untuk mencari I totalnya kita baru dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V dibagi R. Seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Maknanya adalah kalau misalnya IR1 berarti sebenarnya R1 di sini I-nya itu adalah V yang mengalir, V sumber. Nah, ini kita flashback lagi ya di mata kuliah di pertemuan sebelumnya. Kalau ada rangkaian paralel itu tegangannya adalah sama di setiap percabangannya. Jadi tetap V sumber dibagi R1. Nah, untuk IR2 berarti V sumber dibagi R2. Untuk yang IR3 berarti V sumber dibagi R3. Seperti itu. Oke, jelas ya untuk ilustrasinya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini hubungannya ya. Ini sebelum ke contoh soal, Anda bisa melihat hubungan paralel misalnya pada hukum Kirchhoff current law kayak gitu ya. Jadi, yang perlu teman-teman cermati adalah di dalam paralel, di dalam rangkaian paralel itu yang sama itu adalah V. Kalau di dalam rangkaian seri yang sama itu adalah I. Kayak gitu ya. Kalau di paralel tadi kita kembali ke sini, itu V-nya sama tetapi I-nya berbeda. Kenapa I-nya berbeda? Karena tadi juga selaras dengan hukum Kirchhoff current law kayak gitu ya. Jadi I masuk di sini, kalau kita lihat di sini ya, konsepnya kan pada satu titik kemudian ada yang masuk, nah ini akan bercabang ke sini sama ke bawah. Jadi I-nya itu akan terbagi menjadi 2, seperti itu. Nah, ini untuk hubungan paralel. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Saya berharap nanti ada yang jawab ya, atau saya tunjuk gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan dilihat, jika besar kuat arus I itu sama dengan 10 ampere, oke ya, I sama dengan 10 ampere, kita tulis saja di sini. Kemudian I1 sama I3 itu sama dengan 3 ampere. Nah, hitung besar kuat arus I2. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Ada yang bisa menjawab mungkin? Untuk I2 berarti 4, Pak. Karena sumbernya 10, 3 tambah 3, Oke. 6 dikurangi 10, sisanya 4 untuk I2, Pak. Oke, 10 kurangi 6 maksudnya gitu ya? Oke, ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi jawabannya adalah 4. Coba kita buktikan. Oke, sudah benar ya. Jadi I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Ya, 10 sama dengan 3 ditambah I2 tambah 3. Nah, di sini sudah ada 6, berarti ini kita geser, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Oke, terima kasih. Sudah benar. Saya kira teman-teman sudah paham semua untuk hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff current law. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit contoh aja ya. Jadi, untuk contoh yang ini, teman-teman bisa membaca hitung arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian berikut.
diketahui R1-nya itu 10 ohm, R2-nya itu 20 ohm, R3-nya 30 ohm. Nah, sedangkan yang diketahui sumbernya itu, sumber VDC itu adalah 10,8 volt atau tegangan sumbernya gitu ya. Nah, maka arus I1, I2, dan I3 itu berapa? Nah, ini step-stepnya seperti yang tertera di layar. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Jadi yang pertama kita harus mencari R pengganti dulu. Nah, makanya di pelajaran di perkuliahan yang sebelumnya, di pekan lalu kita mempelajari hubungan paralel dan seri ini, silakan benar-benar dipahami seperti itu ya. Karena kita mau mencari nilai R pengganti. Sedangkan di sini rangkaiannya itu ada yang seri, ada yang paralel. Nah, ini juga perlu Anda cermati juga. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kita masuk ke hukum Kirchhoff kedua. Tadi kalau yang pertama kita erat kaitannya dengan arus listrik ya. Nah, di hukum Kirchhoff kedua kita akan membahas berkaitan dengan voltage atau tegangan. Nah, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, saya mempersilahkan buat teman-teman yang sudah membaca, silahkan kira-kira apa hukum Kirchhoff voltage law ini. Silahkan Mas. Oke. Hukum Kirchhoff 2 itu jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, atau jumlah tegangan pada masing-masing komponen pada penyusun rangkaian tertutup sama dengan 0. Oke, ya jadi jelas ya, hukum Kirchhoff voltage law ini hukum jumlah tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, ya jawabannya benar ya Mas Yaki ya. Coba kita pilih dari definisinya yang ada di layar. Oke, jadi mirip jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup. Nah, ini harus di highlight ya, lintasan tertutup. Lintasan tertutup itu adalah yang rangkaian yang mana di situ wiringnya itu tidak ada yang putus, jadi nyambung. Di situ ada arus yang mengalir. Nah, jumlah tegangannya akan sama dengan 0 kalau lintasan tertutup, atau jumlah tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan itu sama dengan 0. Seperti itu ya, akan bernilai 0. Oke. Kita lanjutkan di sini. Nah, jadi kalau secara matematis Anda bisa membaca di sini total atau sigma V itu sama dengan 0. Nah, yang perlu kita cermati adalah ada beberapa poin di situ, Anda bisa melihatnya. Jadi bila arus sesuai dengan arah lintasan tertutup yang diambil, maka I akan bertanda positif. Tapi bila arah arus itu berlawanan dengan arah lintasan tertutup, maka I bertanda negatif. Nah, untuk GGL atau gaya gerak listrik yang arah lintasannya dari kutub positif ke kutub negatif, maka GGL positif, dan begitu juga sebaliknya. Nah, saya harus menjelaskan singkat saja di sini makna dari lintasan tertutup dan terbuka gitu ya. Kalau lintasan tertutup itu berarti dia akan nyambung di satu rangkaian tersebut ya, tidak ada yang putus. Jadi contoh misalnya di sini ada sumber tegangan seperti itu. Nah, kemudian tadi maknanya kalau misalnya arah arus ya. Nah, arah arus itu selalu keluar dari dari kutub positif. Di sini kutubnya positif, di sini kutubnya negatif seperti itu. Karena menuju ke keseimbangan muatannya seperti itu. Nah, jadi arahnya yang dimaksud ini seperti itu. Nah, di sini maknanya yang poin 2 itu adalah kalau misalnya analisisnya ya, misalnya di sini AB, kemudian ini CD. Kalau analisisnya ABCD, berarti dia searah nggak dengan arah arus? Searah, berarti dia nanti nilainya positif harusnya. Tapi kalau berlawanan arah, maka dia nilainya akan negatif. Nah, itu yang perlu dicermati. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini sebenarnya ilustrasinya. Nah, jadi seperti yang tertera di layar, Anda bisa menyimak bahwa di situ ilustrasi hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi di sini ada misalnya di dalam satu rangkaian tertutup itu ada V sumber kayak gitu ya. Ini V sumber, kemudian di sini ada hambatan-hambatan. Yang hambatan itu kemudian menimbulkan adanya adanya tegangan seperti itu ya. Jadi ada R1, R2, R3, ini pun juga ada V1, V2, V3 seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya tadi arahnya, nah ini arahnya arus dari mana sebenarnya? Kita analisis dari sumbernya. Jadi sumbernya adalah VDC, berarti arah arusnya yang panjang, berarti arah arusnya sebenarnya ke sana.
Oke, kalau arah arus ke sana, berarti coba kita analisis dari sini. AB, kemudian sini C, kemudian ini D. Nah, berarti ini ketemu negatif, berarti kita tulis V sumbernya itu negatif. Kemudian di sini V1, I1-nya itu positif karena arahnya ke sana juga. Maka I1 positif, I2 positif, I3 positif. Atau kalau dituliskan kebalikannya seperti ini. V sumber positif, yang lain negatif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis selanjutnya Anda menggunakan hukum Ohm. Makanya ini hukum dasar listrik, jadi harus kembali ke hukum Ohm lagi. Oke, kalau hubungan seri seperti ini ya, equivalensinya. Nah, kita masuk ke contoh soal 1. Oke, jadi contoh soal 1 untuk Kirchhoff Voltage Law, di sini Anda bisa menyimak bahwa ada R1 dan R2, kemudian ada E, di sini ada 10 ohm, kayak gitu ya. Oh ya, sebentar. Oke, R1-nya itu adalah 2 ohm, kemudian R2 ini adalah 3 ohm. Ini sebenarnya bukan ohm, tapi di sini volt ya. Jadi ini 10. Nah, kita mau menganalisis dari sisi rangkaiannya menggunakan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, langsung aja kita simak penyelesaiannya seperti apa dan kita bahas. Nah, seperti yang tertera sebelumnya, saya jelaskan bahwa silahkan diindeksasi. Jadi dikasih arahnya. Misalnya ini A, B, C, D kayak gitu ya. Berarti untuk rangkaian pertama, nah ini ya, jadi analisis pertama kita analisis AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DA. Nah, Anda bisa menyimak di dalam perhitungannya. Nah, AB, dari AB itu ketemu apa? Ketemu R1. Nah, untuk mencari V berarti pakai hukum Ohm berarti I kalikan R1. BC ketemu R2, berarti I kalikan R2. Kenapa I-nya sama? Karena di sini rangkaian seri. Nah, sedangkan di sini yang CD itu nggak ada. CD nggak ada. Kemudian ketemu dengan sumber. Nah, sumber itu ketemu dengan kutub negatif, maka di sini negatif E. Kayak gitu ya, itu sama dengan 0. Barulah di sini dimasukkan, karena I-nya sama, I ditarik keluar, kemudian 2 tambah 3, kurangi 10, karena negatif voltage-nya ini ya, sumbernya 10, sama dengan 0. Jadi, kalau dimasukkan di sini 5I dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi maknanya I sama dengan 2 ampere. Nah, berarti untuk mencari VAB itu sama dengan I kalikan R1. Nah, berarti I-nya tadi berapa? I yang sudah kita cari 2, kemudian R1-nya. Nah, VAB itu kan melewati R1, berarti kalikan R1-nya berapa? Ada 2. Berarti ketemu 4 volt. Seperti itu. Saya kira jelas ya. Nanti mungkin ada penugasan juga untuk perkuliahan selanjutnya berkaitan dengan soal-soal ini. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas. Nah, di slide terakhir ini ada soal. Silahkan nanti Anda bisa mengerjakan di rumah masing-masing untuk penugasan di perkuliahan selanjutnya. Jadi sebelum nanti kita memulai perkuliahan selanjutnya, silahkan Anda bisa mengerjakan soal yang nomor 2 ini. Seperti itu. Secara umum kita tadi sudah membahas ada 3 ataupun 2 ya hukum-hukum dasar listrik, yang mana yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini berkaitan erat dengan hubungan antara kuat arus dengan voltage atau tegangan yang bersifat berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan hambatan kayak gitu. Jadi ini maknanya pakai yang ini ya, V sama dengan I kalikan R. Kemudian yang hukum Kirchhoff 1 ini berkaitan dengan total kuat arus yang masuk sama dengan total kuat arus yang keluar. Jadi IM sama dengan total IK. Kemudian yang terakhir, total dari V itu sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Seperti itu, mungkin semoga ada manfaatnya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sebelum ditutup. Oke, ada pertanyaan. Bertanya Pak, mengenai rangkaian tertutup itu tadi bagaimana ya Pak? Saya kurang paham. Ya, terima kasih Mbak Widya. Nah, kita perjelas saja untuk rangkaian tertutup ya. Barangkali tadi ada teman-teman yang belum paham juga. Oke. Oke. Sederhana saja kalau kita lihat di sini ya. Jadi rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang seluruh wiringnya atau pengkabelannya itu dia nyambung, tidak ada yang putus. Jadi misalnya di sini ada sumber tegangan, kemudian dia akan bercabang, kemudian ketemu hambatan dan seterusnya, tapi dia tidak putus. Tidak putus, jadi dia rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian terbuka, berarti contohnya misalnya
seperti ini, kemudian nah ini ada sumber tegangan, tapi di sini tidak nyambung, jadi di sini terbuka gitu ya, terbuka, jadi tidak ada arus ataupun kuat arus yang mengalir, seperti itu. Jelas Pak, terima kasih. Terima kasih. Nah mungkin itu saja ya, cukup ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih untuk atensinya pada perkuliahan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi yang masih erat kaitannya dengan hukum dasar listrik. Begitu, mari kita syukuri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan dari saya sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa meninggalkan roomnya. Terima kasih, sehat-sehat selalu.